Video-video Benjamin inilah yang jadi dokumentasi terakhir buat orang-orang yang pengen mempelajari tentang thylacine. We deliberately persecuted this animal because we were scared that it might be like a wolf. Video-video penampakan thylacine yang burem-burem. Kita bahas. Udah lama kita nggak ngomongin hewan yang udah punah ya. Terakhir kan kita ngomongin burung moa. Marketing nggak sengaja. Ya udah kayaknya asik sekarang kalau kita bahas hewan-hewan yang udah punah lagi. Tadinya gue mau bahas dinosaurus, tapi kayaknya belum waktunya deh. Apa udah hajar aja abis ini? Yang pasti gue sekarang mau bahas temennya burung moa dulu. Iya temennya, karena habitat mereka deketan. Gue mau bahas binatang ini yang banyak disebut punah karena kelalaian petugas kebun binatang. Lah, apa betul kayak gitu? Ya udah, ayo langsung aja kita bahas tentang kepunahan thylacine di Learning by Googling. Sebelum kita bahas tentang kepunahannya, kita kenali lebih jauh dulu sebenarnya thylacine ini binatang apa. Jadi thylacine ini dikenal juga dengan nama macan Tasmania. Macan Tasmania ya, bukan Tasmanian Devil. Beda ini binatang yang beda. Kalau thylacine kan udah punah. Kalau Tasmanian Devil ini masih ada. Walaupun statusnya terancam punah. Kalau menurut National Museum Australia, nama thylacine ini diambil dari bahasa Yunani. Yang artinya hewan berkantung yang berkepala anjing. Kok berkantung? Karena thylacine ini termasuk hewan marsupial. Hewan mamalia yang betinanya itu punya kantung di perutnya. Kalau hewan marsupial yang paling terkenal kan lu pasti udah tau lah, kanguru. Nah, kalau thylacine ini kantungnya di situ. Nah, kelihatan kan lu tuh di dalamnya ada anaknya? Nah, itu kantungnya. Walaupun sama-sama punya kantung kayak kanguru, tapi thylacine ini adalah marsupial karnivor. Dia pemakan daging. Makanya kalau kita lihat dari semua ciri-cirinya ini, banyak orang yang nganggep kalau thylacine ini adalah hewan yang unik banget. Badannya berkantung, kepalanya kayak anjing, punggungnya ada loreng-lorengnya kayak macan, dan dia adalah hewan marsupial karnivor terbesar dalam sejarah. Wah, makin berasa sayangnya ya udah punah ya. So the thylacine is a really unusual animal in the sense that it looks like a dog, it kind of runs like a horse, and behaves like a cat. Nah, walaupun thylacine ini punya reputasi sebagai hewan yang ganas, tapi sebenarnya dia adalah hewan nokturnal yang sangat pemalu, yang menghindari kontak langsung dengan manusia. Wah, mirip-mirip teman gua. Terus dari fosil-fosil thylacine yang ditemukan, disimpulkan kalau dulu populasi thylacine ini banyak banget dan tersebar di mana-mana, tersebar di banyak tempat. Ya lu bayangin aja, fosil mereka ada ditemuin di Pulau Tasmania, itu udah pasti. Terus di seluruh daratan Australia. Dan yang paling gila nih, ditemuin juga di Papua Nugini. Ini kesebar banget kan ya berarti. Tapi sayangnya diperkirakan sejak 200 tahun yang lalu, populasi thylacine di daratan Australia ini pelan-pelan mulai berkurang, sampai tinggal nyisa di Pulau Tasmania. Makanya namanya jadi macan Tasmania. Terus kenapa bisa punah? Nah, ini ada beberapa faktor yang diyakini sebagai penyebab punahnya thylacine. Faktor pertama udah pasti ya, lu tau lah, manusia. Kita lagi. Masih menurut National Museum Australia, dengan mulai berdatangannya orang-orang dari Eropa ke Australia di tahun 1800-an, itu membuat teritori thylacine ini makin lama makin mengecil di Australia. Jadi orang-orang Eropa ini habis sampai Australia pasti mereka langsung bekerja atau usaha dong. Ada yang berkebun, berdagang, atau beternak. Banyak lah. Nah, buat yang beternak, domba-domba mereka ini suka dimangsa sama thylacine. Makanya akhirnya sama peternak-peternak sana, thylacine ini dianggap sebagai hama yang harus dibasmi. Ini sebenarnya masalah klasik antara pendatang sama binatang asli sana ya. Padahal abis itu udah ada beberapa bukti yang nunjukin kalau yang nyerang hewan ternak ini nggak cuma thylacine, tapi juga anjing liar asli Australia. Tapi tetap orang-orang pada takutnya sama thylacine. Pemerintah Australia sendiri juga ngedukung pembasmian ini. Mereka secara resmi ngeluarin pengumuman buat ngebasmi thylacine. Alasannya waktu itu adalah untuk menjaga stok makanan warga di Australia. Dari situ thylacine ini dibikin bounty-nya, dan ya udah, orang-orang Australia pun mulai pada berburu thylacine. Kalau menurut lu gimana? Apakah alasan menjaga stok makanan ini masuk akal atau dibuat-buat? Silakan komen. Sadly, we deliberately persecuted this animal because we were scared that it might be like a wolf. Once that bounty was put in place by the government, that crippled the population. Diperkirakan dari tahun 1830 sampai 1920, ada sekitar 3.500 thylacine yang jadi korban perburuan.
Sisanya mati karena persaingan dengan spesies lain, kayak anjing liar tadi, atau terkena penyakit. Cerita menarik lagi datang dari thylacine ini. Ini adalah thylacine yang diyakini sebagai yang terakhir di dunia. Namanya Benjamin. Benjamin inilah yang jadi sumber footage thylacine yang kita lihat sekarang. Dari yang tadinya gambarnya hitam putih, sampai akhirnya kemarin dibikin berwarna sama NFSA, National Film and Sound Archive of Australia. Video-video Benjamin inilah yang jadi dokumentasi terakhir buat orang-orang yang pengen mempelajari tentang thylacine. Nah, kisah kematian Benjamin ini juga termasuk miris nih. Miris kenapa? Jadi Benjamin ini akhirnya mati bukan karena kelaparan atau karena usia yang udah tua. Kalau menurut buku The Last Tasmanian Tiger karya Robert Peddle, Benjamin ini mati karena kelalaian petugas kebun binatang. Wah. Jadi di hari itu, tanggal 6 September 1936, pas udah malam, udah waktunya penjaga-penjaga buat pulang, satu penjaga yang bertanggung jawab atas Benjamin ini lupa ngebukain kunci kandangnya Benjamin. Jadi Benjamin semalaman itu dia terjebak di area eksibisi, terus-terusan dia di situ. Semalaman Benjamin di luar, kedinginan, sampai besoknya ditemukan mati. Wah, gue mikirin nasib penjaganya sih. Gara-gara kelalaian dia, ini satu hewan yang terakhir dari spesiesnya akhirnya mati. Sakit. Yang lebih miris lagi, besok paginya, penjaga yang nemuin Benjamin udah mati ini, dia sama sekali nggak tahu kalau Benjamin ini adalah yang terakhir dari jenisnya. Dan lu tahu apa? Sama si penjaga ini, mayat Benjamin ini dibuang ke tong sampah. Kesel jir. Cerita nasib Benjamin ini akhirnya jadi beban pikiran banyak ahli ekologi. Ya, pada kesel lah ya pastinya ya. Contohnya kayak salah satu ahli ekologi bernama Ian Ritchie ini. Dia bilang, Benjamin meninggal karena kelalaian, lalu dia dibuang begitu saja. Spesies ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk berevolusi, dan sekarang menghilang karena kita tidak cukup peduli padanya. Ini seperti kita pergi ke museum lalu membakar semua lukisan yang ada di sana. Ya iya sih, ngerti sih gue pasti kesel banget beliau ya. Sayangnya, gara-gara kejadian ini, jadi banyak orang dan artikel yang nyimpulin kalau lupa masukin kandang adalah penyebab punahnya thylacine. Padahal kan nggak gitu juga ya. Tetap dari kelalaian ini, yang mati kan cuma satu ekor, bukan satu spesies. Cuma kebetulan aja di kasus ini, yang mati adalah yang terakhir dari spesiesnya, dari jenisnya. Kalau spesiesnya masih banyak di luar kan kematian Benjamin ini nggak akan berakibat kepunahan. Jadi tetap, lupa masukin kandang nggak bisa dimasukin sebagai salah satu penyebab punahnya thylacine. Penyebab utamanya tetap perburuan dan ada faktor lain lagi. Apa tuh? Jadi, lewat jurnal Nature Ecology and Evolution yang dipublikasikan tanggal 12 Desember 2017, di situ dibilang kalau ternyata thylacine ini emang punya kondisi genetik yang buruk, bahkan ribuan tahun sebelum mereka punah. Jadi para peneliti ini neliti gen dari anak thylacine yang disimpan di dalam toples selama lebih dari 100 tahun. Dari penelitian tersebut, kelihatan kalau ternyata thylacine ini emang mengalami penurunan keberagaman genetik sejak 70.000 tahun yang lalu. Makanya mereka jadi sulit buat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya mungkin yang tadi ya. Semalam aja lupa dimasukin kandang, besoknya langsung mati kedinginan. Kalau menurut Andrew Paz, salah satu peneliti di proyek ini, menurut dia, penelitian ini juga ngebuka kemungkinan buat ngekloning thylacine dan ngebawa mereka kembali dari kepunahan. Wah. Gimana kalau menurut lo? They actually start to develop very much along the same ways that a puppy would develop. And that was something that was very, very surprising to us. Tapi tetap di luar jadi enggaknya pengkloningan thylacine ini, tetap sampai sekarang selalu ada cerita-cerita dan video-video penampakan thylacine yang burem-burem. Kita bahas beberapa lah ya. Yang pertama ada Brian Hobbs, mantan pemandu wisata yang ngaku pernah lihat thylacine sekeluarga di tahun 1983. Pas diwawancara sama ABC Radio, dia bilang, "Saya belum pernah melihat hewan-hewan ini sepanjang hidup saya. Mereka berbentuk seperti anjing dan ketika tersorot cahaya, mereka berwarna coklat dan memiliki garis-garis di punggungnya." Kalau dari deskripsi doi sih mirip ya. Terus ada juga Patrick Shearer, mantan ranger di salah satu taman nasional di Australia. Dia juga ngaku pernah ngelihat thylacine. Kalau menurut Patrick Shearer, dia bilang, "Mereka memiliki rasa penasaran yang kuat. Jika Anda tidak bergerak dan bersuara, mereka akan mendekati Anda, memeriksa Anda, lalu lari.
Seru juga ya, jadi penasaran gua. Kalau menurut Telegraph, Profesor Bill Lawrence dari James Cook University bilang kalau penggambaran penampakan thylacine ini sebagian besar terdengar kredibel. Wah. Walaupun begitu, walaupun kedengarannya kredibel, tetap belum ada yang terkonfirmasi dan terbukti secara ilmiah kalau thylacine ini masih ada, thylacine ini masih hidup. Wah, seru ya. Kalau menurut lu gimana? Apakah thylacine ini masih ada, atau fix udah punah, atau mungkin buruan di cloning aja? Silakan komen. Brian Hobbs, he's a tour guide. He takes people into the Cape. He was on a trip, I think it was a holiday trip for him though, and he saw some animals and he thought maybe they were cattle at first, it was a long way. The more he saw them, he noticed the characteristics, and it had the stripes, it had the right shape and the right head shape. Oke, sekian dari Bagugeng kali ini tentang punahnya thylacine di Australia. Ini sayang banget ya, padahal bentuknya keren banget loh. Gimana dari sini? Mau bahas binatang yang udah punah apa lagi? Mau yang deket-deket dulu? Apa langsung hajar zaman dino aja? Silakan komen. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.